ada salah satu akademisi dari Tillman University, asmaipun Phil Caruso. Dia kemudian berusaha membedah Indonesia. Mengapa Indonesia ini selalu menjadi sasaran ideologi transnasional? Yang satu gerakan Wahabisme internasional, yang kedua gerakan khilafah. Mengapa kok Indonesia selalu menjadi sasaran? Karena Indonesia ingin dikuasai, bos. Indonesia ini adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar secara populatif di dunia. Dan di dalam Indonesia ini ada salah satu organisasi agama Islam terbesar juga di dunia bernama Nahdlatul Ulama. Nih, lalu apa istimewanya Nahdlatul Ulama? Menurut Phil Caruso dari Tillman University, satu, kehebatan Nahdlatul Ulama dan mengapa dia tetap memiliki anggota terbesar dan masih berpengaruh secara kuat di Indonesia, karena satu, dia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang lain karena perbedaan. Nih, ini kajian akademis. Kajian akademis artinya dia sudah melakukan riset, dia sudah melakukan forum group discussion, dia juga sudah melakukan penelitian-penelitian. Lalu yang kedua, mengapa NU ini menguat? Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat untuk melawan negaranya sendiri. Masumi, Toman, NII, oh napa boleh? NII ini kah Andi Aziz di Makassar, Kahar Muzakkar di Banjarmasin, Kartosuwiryo di Tasikmalaya, adua berontak sedaja nih kah? Tambah dengan gerakan-gerakan Wahabi, oh godang ngah, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansaruddaullah, Jamaah Ansarus Syariah, Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asir, Oman Abdurrahman, Wahabi sedaja nih kah? Situ meletup bom dari tahun 2000 kantos 2009, nih kah Wahabi sedaja. Orang Wahabi ini kalau poron makai pada Islam mau pite yang gep kaper. Jadi lo peduli nih kah meletup bom di pasar lebih meletup. Karena dia memang tidak menganggap bahwa kita ini juga Islam. Nih kan nih bahaya nah ajaran-ajaran yang berbasis takfir nih kan. Nah lalu kemudian Phil Caruso membuat satu pandangan bahwa ketika NU menguat secara pengaruh terhadap anggotanya, maka jika ingin menumbangkan Indonesia, maka harus menumbangkan Pancasila. Kalau ingin menumbangkan Pancasila, harus menumbangkan NU. Kalau NU sudah tumbang, Muhammadiyah akan tumbang dengan sendirinya. Ini pengamatan-pengamatan akademis. Jadi mangken nikah anapa sasaran Salafi Wahabi nikah Madura. Pola nama Madura nikah manabi orang Madura tanya akin agama apa? NU. Agama apa? Bani Islam NU. Saking fanatik ada NU. Lalu kemudian Madura ini menjadi sasaran utama. Densus melakukan penangkapan di Sumeneb kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Nih kan nih orang Sumeneb. Wahabi bani NU makin orang Sumeneb. Dari situ kemudian mulai dipetakan bahwa gerakan-gerakan Salafi Wahabi ini kemudian betul-betul ingin menyasar Madura. Kelompok Jamaah Islamiyah juga ingin mendirikan mikro khilafah di Pulau Kangean. Mereka sudah punya aset kurang lebih 350 hektar untuk membangun negara sendiri di sana. Untungnya Densus 88, teman-teman dari Densus melakukan penangkapan lebih dini dan hingga hari ini sudah disita asetnya sebagian. Lalu apakah Densus menangkap ini karena mereka beragama Islam? Tidak. Orang-orang ini ditangkap karena mereka ingin melakukan teror dengan atas nama Islam. Beni polana Islam saya pakai Densus nikah beni. Napa Densus nikah? Seandainya Densus ingin menangkap orang Islam, jumlahnya belum tentu 2000 hari ini. Densus melakukan penangkapan dari tahun 2000 hingga tahun 2022 ini jumlahnya kurang lebih 2039. Kalau Densus ingin menangkap orang Islam, jumlahnya nggak segitu, ratusan juta pasti, atau puluhan juta. Tapi yang ditangkap ini adalah orang-orang yang berusaha menunggangi Islam untuk melakukan aksi-aksi kebencian dan kekerasan. Tujuannya apa? Menumbangkan negara ini. Tujuannya apa? Supaya mengganti berbagai tatanan-tatanan politik di negara ini, sehingga apa kemudian? Sehingga seluruh orang Indonesia ini bisa disamakan dengan dia. Tidak boleh lagi ada perbedaan. Keinginan-keinginan supremasis dan ingin menghomogenkan seluruh orang Indonesia ini memang tipikal dari kelompok-kelompok Khawarij.
Kata siapa ini? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Suatu bangsa, ini terakhir, suatu bangsa dalam perspektif Islam kata Ibnu Khaldun itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Banyak nih kah, manabi insya Allah tres-antre harus mecah. Nika kitab Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah nika estona buku pendahuluan. Kitab aslinya nika Al-Ibar. Cuma lebih terkenal Al-Muqaddimah. Kenapa? Al-Muqaddimah ini dicuplik oleh berbagai pemikir-pemikir Eropa, John Maynard, John Locke, Adam Smith. Ini semua menggunakan pemikiran dari Ibnu Khaldun yang kemudian merumuskan demokrasi ini. Jadi demokrasi ini dirumuskan berdasarkan saripati pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Konsep-konsep bela negara juga orang-orang Eropa mengambil dari Islam. Salah satunya adalah salah seorang filsuf dari Jerman bernama Jürgen Habermas. Dia mengeluarkan teori Verfassung Patriotismus. Ini diambil dari pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi. Nih, bangga punten sampean Islam katinika. Harusnya bangga. Karena apa? Kemudian kita kehilangan kebanggaan-kebanggaan itu karena kita melupakan ilmu pengetahuan. Nih kan nih. Bede kitab tepes selekor halaman. Saya nulis nih ke Odi Habib Ali Al-Jufri. Al-Insania Qoblat Tadayyud. Humanity before religiosity. Nih ke kitab nih ke cek saya nah. Lo kira baca sampean. Padahal kitab nih kan nih teng-entengan nih kan. Ngajarin manusia supaya lo beci ke manusia lain nah. Polanya ada Bun Habib Ali Al-Jufri. Manusia dengan segala perbedaan ini adalah sunnatullah. Allah menghendaki kita berinteraksi dan saling mengenal dalam perbedaan dalam suatu konsep yang bernama konsep lita'arofu. Silahkan kalian berinteraksi. Kalian ini saya buat berbeda-beda kata Allah. Karena supaya apa? Supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Nih, baca kitab nikah, gratis, banyak. PDF baca Arab, beda terjemahan Inggris, beda bahasa Indonesia. Nah segitu ada katanya. Kula macah Arab sareng bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya humanity before religiosity. Bahasa Arab al-insaniyah qabla tadayyun. Beda, cari nang Google. Baca. Monika saya. Artinya apa? Cepon Habib Ali Al-Jufri, kalian orang-orang Islam harus mengenal kemanusiaan lebih dulu sebelum mengenal agamamu. Karena apa? Kalau kamu mengenal agamamu lebih dulu lalu kemudian kamu tidak mengenal kemanusiaan, kalian akan menjadi tuhan-tuhan kerdil. Kalian akan menjadi sibuk menghitung dosa orang lain dan akan mengkafir-kafirkan orang lain karena berbeda. Jadi sarang Habib Ali Al-Jufri kenali dulu kemanusiaan. Kule sarang sampean nih kesedajat Islam tak keng pola nareng sepon Islam tangki. Seandainya sampean ini lahir di Argentina, sampean ini Katolik 100%. Tore kula tanya, kule tibi cek yang lahir di Meksiko Katolik kula. Tore, reng sepo gula Katolik, mbak gula Katolik. Tore, mulai hikana akan sarang orang Katolik, keluar jadi apangki sarang gereja Katolik, sana negara Katolik saja. Masa Islam gula, kecuali hidayah lain cerita, kecuali gula mu'allaf lain cerita. Kita berbicara antara takdir kelahiran dan keimanan manusia. Tore, dan ketika keimanan itu berakar di dalam diri kita, nyaku gampang masuk Islam. Aduh lo gampang tretan. Akati sampean itale etan, nang itale esoko ni capur ke tase. Kok bisa alangoy ka pengkir. Lo gampang soal keimanan itu. Cek paper ngaperaki orang niser. Tore, nika beda cerita. Nang tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari Al-Umam wal Muluk volume 3 halaman 100 belum gelompak. Nih, deki tengku kita segaduan. Salah satu korban perang Uhud itu adalah Mukhairik, orang Yahudi. Oning sampean? Lo oning. Mun lo ajar lo oning. Salah satu korban perang Uhud itu adalah Mukhairik, orang Yahudi. Kiai namanya. Dari Bani Ta'labah, dari Fam Bani Koinuka. Nih, tore. Kiai nareng Yahudi Madinah ngereng perang Uhud mati sekali. Gara-garanya apa? Melindungi Nabi dari panah-panah beracun dari orang-orang kafir. Lalu dia melindungi Nabi, semua panah beracun itu menancap di dadanya sehingga Mukhairik gugur. Sahabat bingung,
Matur dek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini mau kita apakan ini Mukhairik ini? Dia seorang syuhada tapi agamanya bukan Islam. Mau kita akan makamkan seperti apa? Cepon sahabat. Tore. Lalu Nabi menjawab, kuburkan dia dan makamkan dia sesuai keyakinan keluarganya. Urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang akan memutuskan. Mukhairik sebaik-baiknya orang Yahudi. Nih hadis ini terkenal nih. Ini loh artinya Kanjeng Nabi tibi lo poron ahakimi orengo di nikah berdasarkan perbedaan keimanan, tapi Nabi betul-betul melihat dari amaliyahnya, dari akhlaknya. Non glanon nikah persoalan takdir engki. Saya lindungi Kanjeng Nabi neng perang Uhud nikah orang Yahudi. Coba seandainya Mukhairik nih kalau poron ngadeng panah nih ke pahdepak do Rasulullah, sejarah akan berkata lain. Sengadeng benireng Islam sekali tore. Dan pada akhirnya apa? Harta Mukhairik setelah Mukhairik gugur menjadi dimakamkan, ditemukanlah surat wasiat. 75% kurang lebih. 75% harta saya berikan kepada Rasulullah. Jadi telo pada nikah hera-hera dunya na Mukhairik nikah parengaki da Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat Baitul Mal pertama di Madinah. Baitul Mal pertama di Madinah ini dari uangnya Mukhairik orang Yahudi. Lo oning sampean melo ajar. Ah nikah wallahu a'lam. Cuma Tarikh At-Tabari nulis nikah, Ibnu Mas'udi nulis nikah, Tarikhul Khulafa menceritakan meskipun tidak detail. Tapi semua kitab sejarah hampir menceritakan ini. Nah, Tarikh At-Tabari menceritakan ini di volume 3 halaman 184 dalam bab Al-Umam wa Al-Muluk. Nih, aku lah ajar sejarah jadi dan kula nikah oning. Nah, jadi kewajiban dan kula nyampean. Kula benih kengang ke orang Yahudi nikah. Wah, mana syuhada benih. Kula ingin menceritakan di sini ada dua makna. Satu, bahwa Nabi betul-betul menghargai bela negara. Perang dengan orang-orang kafir Quraisy ini bukan perang agama. Kalau perang agama, Nabi tidak akan melibatkan orang-orang kafir. Benih orang-orang kafir. Nabi tidak akan melibatkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi karena ini adalah perang bela negara, maka Nabi mewajibkan kepada siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, nikah bela negara. Nah, orang yang bela negara tidak ada dalilnya dalam Islam, pah bitak mata nah. Baca sejarah nikah. Beda pola nah. Nikah ni dalil nih. Makanya ajar mungkin karo ilmu ki rek kering lejen dia anu kan lejen dia sengkek. Kula cek saking ngate. Menceng orang. Bela negara itu ada dalam Islam dan tertuang jelas dalam Piagam Madinah. Nabi Muhammad ingin berbagi dalam kemakmuran, dalam bahagia maupun duka. Makanya ketika diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, Madinah ini kemudian Nabi mewajibkan siapapun harus terlibat dalam perang. Termasuk orang Nasrani, termasuk orang Yahudi. Makanya Mukhairik nikah ngereng neng perang Uhud. Perang Uhud nikah hari Sabtu teretan. Hari Sabtu. Bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari suci, lo kenging keluar dari compong. Tapi Mukhairik merasa bahwa ini kewajiban dari Rasulullah, dia keluar rumahnya, pergi berperang bersama Rasulullah. Tore, ini orang Yahudi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang memutuskan. Soal pemakaman silahkan urus sesuai dengan keyakinan keluarganya. Nih kan nih. Pah mangken keng polan lo atahlilan kaferak polan nasi atahlilan kaperak kitore. Maksud dan kula dak nikah kula lo per ngaperakina lo la nyalakina ajaran Salafi Wahabi. Kalau saya menyalah-nyalahkan ajaran Salafi Wahabi, saya tidak ada bedanya dengan mereka ketika mereka menyalah-nyalahkan kita. Saya hanya ingin mengatakan bahwa silahkan anggap tafsir-tafsir yang dianut itu adalah kebenaran mutlak, silahkan. Tapi jangan pernah mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Nikah nih, koncina beda nikah. Semateti teroris keng polan seper ngaperaki orang nikah. Anapa orang Wahabi nikah rata-rata jadi teroris. Anapa teroris nikah 100% orang Wahabi. Karena apa? Dia terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda.
Le dadi panjenengan saja nikah kula sareng sampean nikah mustahil lo mungkin lo bida sidik jari napa ini nih polan-polan nih manusia nang atas bumi sidik jarinya tidak ada yang sama. Inilah bukti bahwa setiap manusia itu pasti berbeda. Makanya orang yang tidak bisa menghargai perbedaan, dia betul-betul akan mengkhianati sunatullahnya. Lo bisa sidik jari kita, kula sareng kiai, sareng keidkon nika beda. Kula lo taruh setretanan kember ada beda, tetap sidik jarinya tidak akan sama. Nika nih, itulah bukti bahwa Allah ini maha kaya dengan membuat segala perbedaan itu. Lalu kemudian karena perbedaan itu pai perka-peraki. Wah polan saya mau lodon, wah aja bid aja, cek gampang. Padahal bid'ah terhadap maulidan itu dibuat oleh ulama-ulama pesanan Ibnu Saud. Pasti yakin nabi gula. Mun bade saban ta nikah, bekta buku nah, gula bekta buku kia. Ngoncem nih mobil nih. Setengah mobil buku gula. Mulai dari secara Arab sampai ke secara Inggris komplit gula. Cek ngatu orang leer, ngatu ilmu mangken. Akati Imam Ghazali patang debat sarang Ibnu Rus, tahafud al-falasifah, ilaban sarang tahafud at-tahafud. Nikah Abul A'la al-Ma'ari bid sampidan sarang Imam An-Nawawi bid sampidan lebat buku. Mangkana lambe buku nikah arkena tergantung bereng. Sajan berek sajan larang. Karena apa? Islam itu punya tradisi-tradisi diskusi keilmuan, bukan perang. Mangken nikah menabi bidah dikafirkan. Kalau ada orang yang menyuarakan sesuatu yang berbeda, dipenggal lehernya, gantung, bunuh. Nih, mangken kasih nikah. Padahal tradisi Islam tidak seperti itu. Buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Imam Ghazali sudah membuktikan perdebatan antara Jalaluddin Rumi dengan Tabrizi terjadi, tapi kemudian selesai dengan konsep-konsep tauhid dan keimanan. Nih kan nih, perbedaan-perbedaan itu harus diselesaikan dengan diskusi-diskusi keilmuan. Sampean insya Allah menabi setomande Arab de Mekah dan Madinah. Nika keton dibi berde siapa jeng nih kalau asan dekep. Bade sia sendekep, bade sia sholat niki sambil nyosoyanang, macam-macam model lah. Dan mereka semua mengaku benar, dan mereka semua mengaku Islam. Tore, daging mas sampean. Munpah setiap orang yang berbeda dengan saya ini kemudian dianggap bukan Islam. Orang semasjidil haram niki patai saja bi sampean. Ini loh, kenapa mereka tidak menyadari itu semua? Saya tidak ingin menyalahkan mereka, tapi kalian jangan menyalahkan saya. Kita semua meyakini apa yang diyakini sebagai yang benar. Kula anoraka akhir yang Kristen, bisa sampai yang Kristen yang kula anoraka akhir kula juga. Pada bi kula yang kep orang Kristen nikah bakal masuk neraka. Hak lillah masuk neraka polan beni Islam. Tapi orang Kristen kan ngangkep nikah juga ndak gula. Cepon orang Kristen Islam aja masuk neraka aja sharing orang Islam dia. Pada keimanan dan keyakinan itu akan berlaku seperti itu. Kita ini bukan penganut agama, kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Nih, tore, lah yakinin di sampean. Sampean mau tanya Islam nikah agama apa? Islam. Pasti tanya yakin Muhammadiyah apa NU. Kilo mazhab nikah. Mazhab apa? Maliki, Hanafi, Hambali. Tanya enggak? Syafi'i. Kilo mazhab manhajnya apa? Syiah, Sunni, wala sebarang. Ijtihadan apa? Abdullah bin Bas, Al Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, wala sebarang. Banyak. Lah, nikah kan tafsir-tafsir saja. Jadi jangan kemudian atas nama tafsir kita mengkafir-kafirkan orang lain. Orang Salafi Wahabi nikah ngakoh ajarannya paling otentik dengan Nabi Muhammad. Tak peper ngaperaki orang. Padahal Nabi Muhammad nikah hijrah ke Madinah, dia langsung mengakomodasi semua manusia dengan segala perbedaan suku dan agamanya dengan hak dan kewajiban yang sama. Manabi neng dalam kampus-kampus disebut Nabi itu adalah motor moderat pada zamannya. Menjaga equalizing right and obligation. Nah, nikah cepon. Nikah kajian akademis dari Scott Atran dalam Talking to the Enemy. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang paling moderat pada zamannya. Olehnya apa? Ketika hijrah ke Madinah, Nabi membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah, dan Nabi menghargai hak dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Nabi mendamaikan konflik
berpuluh-puluh tahun, berabad-abad antara suku Aus dan Khazraj. Nabi mendamaikan orang Yahudi dan orang Kristen yang berebut pemungut pajak dari kerajaan Persia. Ini kayak pedamai sareng Nabi, termasuk mendamaikan orang-orang pribumi dan orang pendatang yang kemudian kita sebut dengan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nikah kanjeng Nabi sangat moderat. Nabi lo teman ada pita aki suku agama. Sepenting ada situng neng dalam situng negara seanyamah Madinah sebelumnya Yasrib. Nikah Nabi nikah. Lalu kemudian hari ini ada orang yang tiba-tiba datang mengkafir-kafirkan kita semua dan mengaku ajarannya paling orisinil, paling otentik dengan Nabi Muhammad. Sementara dirinya masuk ke sini, masuk ke Indonesia dengan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Benih Nabi sekali ada binabi nikah. Makanya saya sering mengatakan ajaran Salafi Wahabi ini bukan otentik dengan Nabi Muhammad, tapi lebih otentik dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Keleroh buntong lain. Nih kan nih, ngaku otentik dengan Nabi Muhammad, mengaku tapi tidak ada moderat-moderatnya. Moderat itu apa? Yang paling terakhir, para santri, para sepuh, para masyayikh, para kiai, nikah moderat itu adalah mengembalikan agama sesuai fungsi kelahirannya. Napa? Agama nikai petoron sareng Allah Ta'ala diturunkan oleh Tuhan untuk supaya manusia menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Ada tujuan lain. Ini ketujuan nih. Dari situ kemudian manusia diinginkan oleh Allah untuk berakhlak mulia, membangun transendental hablum minallah dan membangun keseimbangan dengan sesama manusia hablum minan nas. Sehingga apa? Islam ini sebagai agama terakhir, agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, menjadi agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh isi alam semesta. Komplit ini ketujuan agama. Benih pah kun per ngaperaki, benih pah mateen orang sepita. Ini bukan moderasi, bukan tujuan agama. Mungkin karo sampean nikah dengan beragama kemudian menjadi benci kepada siapapun orang yang berbeda, lo usah agama nikah. Maka orang ateis, orang komunis, orang lo percaya ke pangeran bisa kati nikah. Fungsi agama adalah membangun kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Itu moderasi agama. Moderasi agama ini kemudian kita kenal dengan orang-orang wasato, orang-orang wasatiyah, orang-orang middle path, garis tengah, lo ke kanan, lo ke kacer. Pokok lepah mececer ke pangeran, mececer ke ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran untuk menghargai perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bangsa, ini semua adalah sunnatullah. Nih kan nih konsepnya apa? Li ta'arofu. Mangken nih orang Salafi Wahabi ngaramaki menabi akan sareng orang selain. Orang termasuk orang Kristen lo lega kanca Jepon dari kiimat ore kancana kanjing Nabi tibi bede se Kristen banyak oning sampean kanjing Nabi oning nulis sorat de biara. Biara ini pun juga orang Kristen neng daerah Aleppo, neng Suriah, neng Syam. Soratin semelindungi orang-orang pelarian orang Islam dari Madinah untuk dibunuh oleh orang kafir. Nikah kanjeng Nabi nyon tolong kerajaan neng Abyssinia, neng Afrika. Nikah orang apa? Orang Kristen. Agama hari ini dan negara hari ini tidak bisa dihindari, pasti memerlukan keterlibatan antara orang lain dan negara lain. Nih Taliban contohnya. Taliban itu kemudian ketika menguasai Kabul dengan bangganya dia mengatakan sayalah penegak khilafah Islamiyah paling terakhir dari Khurazan. Wah nih kan nih bangga. Hari ini apa? Setelah dia mengalami keterpurukan tidak bisa menghidupkan listrik 24 jam karena dia kehilangan uang, kehilangan berbagai komoditi dan logistik. Sekarang mereka ngemis-ngemis kepada Cina dan Rusia untuk meminta bantuan. Hera ngemis kareng kapergi ya. Itu fakta hari ini. Khilafah tro di Indonesia. Pah tro mandiri dengan khilafah akan makmur. Amun ada bantuan negara lain senon khilafah lo bisa odi tretan. Akati Taliban nang Afghanistan nih. Mangken ngemis ke Rusia sareng Cina. Pah ngakwa khilafah bisa memakmur. Tidak. Negara itu adalah kesepakatan bersama yang menurut Ibnu Khaldun sistem al-asobiyah. Kesepakatan bersama, kohesi sosial. Nah ini kan nih. Lalu Indonesia ini apa? Indonesia ini sudah khilafah karena ada 17.000 pulau,
beratus-ratus suku, beratus-ratus bahasa yang kemudian menyatu menjadi satu al-asobiyah yang bernama Pancasila, dan kemudian Indonesia ini adalah Khilafatul Indonesia. Al-asobiyahnya apa? Asyuranya apa? Pancasila. Ini sudah komplit sesuai dengan perspektif Islam, sesuai konsepnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, sesuai konsepnya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan juga sesuai konsep-konsep kenegaraan modern. Semuanya kemudian terakselerasi menjadi satu perekat yang bernama Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah nih, toreja negara nikah. Kita tolak semua ajaran-ajaran yang justru mengajarkan kita permusuhan dan kebencian. Dan ika saoski kurang lebih pun nyon sepora kiai, nyon sepora para santre, para masyai, para sepo, kurang lebih pun akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.